Momen hangat Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim di KTT ASEAN. Operasi Berantas Jaya 2025 berhasil mengamankan ribuan preman dan oknum ormas. Menjelang puncak haji, berikut tips aman ibadah di Tanah Suci ala PPIH. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, ada momen hangat dalam pembukaan KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur saat Perdana Menteri Malaysia menyambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedekatan keduanya jadi simbol persahabatan dan komitmen memperkuat solidaritas regional. Suasana pagi di halaman Kuala Lumpur Convention Center pada Senin 26 Mei 2025 diwarnai momen hangat di tengah penjagaan ketat menjelang KTT ke-46 ASEAN. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan senyum lebar dan jabat tangan yang erat, memperlihatkan kedekatan personal di antara keduanya. Kehangatan penyambutan terlihat jelas saat keduanya berdiri berdampingan di depan logo resmi KTT ASEAN ke-46 dengan latar menara kembar Petronas. Gestur akrab tanpa kesan protokoler berlebihan menunjukkan hubungan lama yang telah terjalin jauh sebelum keduanya memimpin negara masing-masing. Prabowo dan Anwar tidak hanya menunjukkan keakraban pribadi, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menguatkan kerjasama antar negara serumpun. Pertemuan ini menjadi simbol solidaritas regional yang diperlukan di tengah dinamika kawasan dan geopolitik global yang terus berubah. Selepas prosesi penyambutan, Presiden Prabowo memasuki ruang sidang utama untuk mengikuti sidang pleno KTT ASEAN. Forum tahun ini mengusung tema Inclusivity dan Sustainability yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi inklusif dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Sabtu siang untuk meninjau langsung proses penanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta jajaran Forkopimda, Wapres turut serta menanam padi menggunakan rice transplanter di lahan seluas 289 hektar. Kegiatan ini merupakan bagian dari target tanam Mei 2025 seluas 2.072 hektar di Kecamatan Geneng. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian secara simbolis berupa 1 unit combine harvester dan 13 unit traktor roda 2. Pemerintah juga menyetujui tambahan bantuan 2 unit combine harvester dan 2 rotavator yang akan disalurkan dalam waktu dekat. Pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap petani mulai dari penyediaan pupuk, benih, air irigasi hingga penyaluran bantuan benih untuk 16.115 hektar lahan. Semua upaya ini sejalan dengan target meningkatkan produktivitas padi yang diperkirakan mencapai 8 hingga 8,5 ton per hektar. Di sisi lain, keberhasilan pertanian di Ngawi ditunjukkan dengan pencapaian indeks pertanaman hingga 7 kali dalam 2 tahun dan penerapan teknologi ramah lingkungan seperti mikroorganisme lokal atau MOL dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB. Usai dari sawah, Wapres melanjutkan kunjungan ke penggilingan padi PT Daya Tani Sembada untuk memastikan kualitas dan ketersediaan stok beras nasional. Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung modernisasi pertanian dengan melakukan kunjungan kerja ke Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada 24 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wapres secara simbolis ikut menanam padi menggunakan alat tanam modern rice transplanter tipe berjalan atau walking type bersama para petani. Penggunaan rice planter menjadi langkah konkret dalam mendorong efisiensi dan produktivitas pertanian. Alat ini mampu menanam bibit padi di lahan 1 hektar hanya dalam 5 jam oleh 1 operator. Sebaliknya metode manual memerlukan 25 hingga 30 orang dan waktu hingga 2 hari. Pada kesempatan itu, Wapres turut mendukung sistem tanam jajar logowo dan varietas padi unggul Inpari 32
yang berpotensi menghasilkan 8 hingga 8,5 ton per hektar. Sistem Jarwo sendiri dikenal efektif meningkatkan produktivitas dan mempermudah pengendalian hama. Tak hanya turun ke sawah, Wapres juga menyerahkan bantuan Alsintan berupa 1 unit combine harvester dan 13 unit traktor roda 2 kepada kelompok tani di Gawi. Ini menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap percepatan mekanisme pertanian. Wapres menegaskan kehadiran pemerintah untuk memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi. Gibran juga menyampaikan bahwa cadangan beras nasional saat ini mencapai 3,9 ton, jumlah tertinggi dalam sejarah Indonesia. Melalui modernisasi pertanian, pemerintah berharap swasembada pangan dapat terwujud secara berkelanjutan dengan petani sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Dari Jawa Timur, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dengan meninjau pabrik pengolahan beras PT Daya Tani Sembada di Desa Alas Pecah, Kecamatan Geneng, Sabtu siang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Di pabrik yang memanfaatkan teknologi modern tersebut, Wapres melihat langsung proses pengolahan gabah menjadi beras berkualitas tinggi. Gibran menegaskan pentingnya penguatan rantai nilai pangan dari hulu ke hilir, termasuk inovasi teknologi dan pendampingan kepada petani. Wapres mengapresiasi peran PT Daya Tani Sembada dalam menyerap hasil panen petani lokal dan mendukung distribusi beras secara efisien. Direktur Operasional PT Daya Tani Sembada Tio Janu menjelaskan bahwa pihaknya memiliki 4 unit dryer berkapasitas masing-masing 30 ton yang dapat beroperasi 2 kali sehari. Saat musim panen, pabrik mampu memproses hingga 300 ton beras per hari dan beroperasi 24 jam tanpa henti. Pabrik ini juga memastikan kualitas produksi sesuai standar Bulog, baik dari segi broken, whiteness maupun kadar air. Keberadaan pabrik turut memperkuat peran Ngawi sebagai salah satu lumbung padi nasional. Operasi Berantas Jaya 2025 amankan ribuan preman dan oknum ormas. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, dalam Operasi Berantas Jaya 2025, Kepolisian Polda Metro Jaya beserta Polres jajaran berhasil mengamankan 3.599 orang pelaku. Dengan 348 orang diantaranya telah ditetapkan tersangka. Para pelaku premanisme ini ditangkap atas tindakan aksi premanisme dan gangguan Kaptipnas yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 yang dimulai oleh Polda Metro Jaya dari tanggal 9 hingga 23 Mei ini membuahkan hasil penindakan dengan berfokus pada pelaku premanisme, anggota ormas yang anarkis, debt collector ilegal, dan kelompok geng motor. Seluruh Polres di bawah jajaran Polda Metro Jaya pun berhasil mengamankan 3.599 orang pelaku dengan 348 orang diantaranya telah ditetapkan tersangka. Dari total tersebut yang diamankan pihak kepolisian diantaranya juga berasal dari ormas. Dengan rincian 31 orang berasal dari Pemuda Pancasila, 10 orang berasal dari Forum Betawi Rempuk, dan 1 orang berasal dari Grip Jaya. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga turut mengamankan beragam barang bukti terkait, seperti senjata tajam, kendaraan roda 2 dan roda 4, handphone, laptop, karcis parkir diduga pungli, KTA ormas, seragam ormas, rekening bank BCA, dan uang tunai sebesar kurang lebih 85 juta rupiah. Premanisme, berkedok debt collector dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran, di mana tadi sudah disampaikan oleh Kabid Humas, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, mengatasi gangguan pelaku premanisme serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan iklim investasi di wilayah hukum. Kemudian para tersangka ini diancam dengan beragam pasal KUHP terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pemerasan, penganiayaan, dan pengeroyokan.
Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang oknum diduga wartawan dan 6 preman yang melakukan aksi pungutan liar terhadap para sopir truk di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Sedikitnya pelaku mengantongi Rp1 juta per malam dari hasil pungutan liar. Aksi pungutan liar yang meresahkan para sopir truk di Jalan Raya Kampung Pangkalan, Desa Kedung Pengawas, Bekasi, akhirnya diungkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam pengungkapan ini, 6 orang pelaku tertangkap tangan melakukan aksi pungutan liar terhadap setiap sopir truk yang melintas di lokasi. Dari keenam pelaku, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap oknum wartawan yang menjadi otak aksi pungli tersebut. Udah gampang nanti dia ada istri kan anak begini. Panit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Iskandar Zulkarnain mengatakan aksi ini dibackingi oleh seorang oknum wartawan dari media SN berinisial AS yang juga merupakan ketua cabang salah satu organisasi masyarakat. Dengan meminta uang Rp2.000 dari setiap sopir truk yang melintas, para pelaku diperkirakan mengantongi uang hingga Rp1 juta setiap malam. Kasus ini semakin memprihatinkan karena melibatkan oknum yang seharusnya mengawasi, bukan melindungi praktik ilegal. Dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 7 orang yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan dengan ancaman ataupun pemungutan liar terhadap supir truk di Kampung Pangkalan Desa Kedaung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Para pelaku ini tertangkap tangan saat ngetem atau mencegat di tengah jalan sambil meminta pungutan liar terhadap semua supir truk yang melintas. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang warga negara asal Australia berinisial LAA ditangkap tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai di tempat tinggalnya di wilayah Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali setelah menerima 2 paket narkoba seberat lebih dari 1,7 gram jenis kokain senilai 12 miliar rupiah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menduga paket narkoba yang dikemas menyerupai bentuk permen bola bulat tersebut terindikasi bagian dari jaringan narkoba internasional. Dengan pengawalan ketat, warga negara asing asal Australia berinisial LAA dihadirkan dengan tangan terborgol dan mengenakan penutup kepala. Pria berusia 43 tahun ini diduga bagian dari jaringan internasional peredaran narkotika jenis kokain. Pengungkapan peredaran narkoba jaringan internasional ini berawal ketika ada paket mencurigakan yang diterima kantor pos Renon Denpasar. Setelah dilakukan analisa citra X-ray oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai Bali, diketahui kedua paket tersebut diduga berisi narkotika. Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai Bali kemudian berkoordinasi dengan Ditres Narkoba Polda Bali untuk penyelidikan lebih lanjut dengan teknik kontrol delivery. Sementara, mengetahui paket pesanannya sudah sampai di Bali, warga negara asing asal Australia berinisial LAA berinisiatif menghubungi driver ojek online untuk mengambil paket di kantor pos. Tersangka LAA selanjutnya memerintahkan ojek online tersebut untuk menyerahkan paket di salah satu rumah makan di Denpasar. Tersangka LAA kembali memerintahkan hal yang sama untuk pengambilan paket kedua. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali kemudian menciduk tersangka LAA di tempat tinggalnya di sebuah apartemen di wilayah Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali, dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis kokain yang ditemukan pada kedua paket tersebut adalah 206 paket dengan total berat 1.816,92 kg. Akibat perbuatannya tersebut,
WNA Australia itu terancam sejumlah pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana mati dan seumur hidup atau penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri mengungkap para pelaku perusak sumber daya alam hayati berupa gading gajah. 4 tersangka yang merupakan sindikat selaku penjual, gading gajah diukir dijadikan pipa rokok dan patung ukiran kemudian dijual melalui media sosial hingga total penjualan mencapai 2 miliar rupiah. Inilah video penangkapan para tersangka tindak pidana perusakan sumber daya alam hayati yang diungkap Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri. Video berdurasi kurang dari 1 menit. Penyidik mengamankan 4 tersangka, IR, ST alias IF, SS, CF di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Alhasil ratusan pipa rokok dan sejumlah ukiran patung terbuat dari gading gajah perlu diamankan penyidik sebagai barang bukti. Setelah diamankan dan diperiksa intensif, 4 orang sindikat penjualan gading gajah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam konferensi pers di Gedung Barreskrim Polri. Dari hasil penyidikan diketahui para tersangka memasarkan gading gajah yang sudah dijadikan pipa rokok dan ukiran patung melalui live TikTok hingga ke Malaysia dan Korea. Tersangka JF juga diketahui memiliki kios dan dijual secara offline di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Pengakuan tersangka bermodal 8 juta rupiah seberat 1 kg bahan gading gajah, para tersangka bisa menjual dalam bentuk pipa rokok ukuran diameter 10 cm kali 1,8 cm dengan harga Rp1.200.000. Atas tindak pidana sumber daya alam hayati tersebut, nilai transaksi para tersangka diketahui mencapai 2 miliar lebih. Gajah yang masih bahan untuk kotakan, kemudian saya menjual ke tersangka IR sebesar 8 juta per kilo, dan sekarang DF bisa menjual bahan gading gajah sebesar 12 juta per kilogram sampai dengan 16 juta rupiah per kilonya, tergantung dari kondisi bahan gading gajah tersebut. Tersangka JF juga pernah membeli gading gajah yang masuk. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, untuk memastikan hewan kurban sehat untuk dikonsumsi masyarakat nanti, petugas Sudin KPKP dari Wali Kota Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan hewan kurban yang ada di Lapak Kemayoran. Sasaran pemeriksaan petugas adalah memastikan usia hewan cukup untuk dikurban dan terhindar dari penyakit antraks. Mendekati Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban 1446 Hijriah, penjual hewan kurban seperti kambing dan sapi mulai marak di DKI Jakarta Senin siang. Namun untuk memastikan hewan kurban yang dijual pedagang itu cukup umur dan kondisinya sehat, petugas Sudin KPKP Wali Kota Jakarta Pusat melakukan pengecekan hewan kurban yang ada di Lapak Kemayoran, Jakarta Pusat. Sasaran pengecekan petugas adalah memastikan hewan kurban cukup umur adalah dengan memeriksa gigi dan mulutnya. Selain itu, petugas juga mengecek kesehatan hewan kurban terhindar dari penyakit antraks. Untuk bebas antraks, jadi ada pemeriksaan dari Puskesmas Wanak di KPKP untuk lokasi di 5 lapak ini untuk diperiksa ulas darah maupun tanahnya. Bu, berapa lokasi Bu hari ini Bu? Hari ini ada 3 lokasi, 1 di Kemayoran, 2 di Cempaka Putih, Jalan Pangkalan Asem, dan 1 lagi di Rawasari. Sugianto, salah satu pedagang hewan kurban, mengaku mendukung dengan adanya pemeriksaan hewan kurbannya sehingga dapat mengetahui dan menjamin hewan kurban yang dijualnya sehat dan aman untuk dikonsumsi. Penjualan agak susah, memang agak susah. Kalau tahun ini sampai hari ini sudah ada yang terjual Pak? Gitu. Belum ada. Ini baru turun tadi malam jam 1, sekitar jam 1. 40 ekor itu. Iya, 40 ekor. Hasil pemeriksaan sementara seluruh hewan kurban yang diperiksa baik kambing maupun hewan di tempat, semua hewan kurbannya sehat dan memenuhi syarat untuk disembelih dan dikonsumsi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, suasana di Masjidil Haram Makkah kian dipadati oleh lautan jemaah dari seluruh penjuru dunia. Kepadatan yang luar biasa ini menuntut setiap jemaah, termasuk dari Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kehusyukan beribadah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Jemaah Linjam, Harun Ar-Rasyid di Mekah, Minggu siang. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, panitia penyelenggara ibadah haji memberikan sejumlah imbauan penting kepada seluruh jemaah Indonesia agar tetap aman dan tidak mengalami kendala selama berada di Tanah Suci. Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya kebersamaan. Jemaah diimbau untuk tidak berpergian seorang diri, baik saat keluar dari hotel menuju Masjidil Haram, maupun ketika beraktivitas di dalam area pemondokan. Kebersamaan bukan hanya menjadi bentuk solidaritas, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk menghindari tersesat di tengah keramaian yang membingungkan. Dalam hal transportasi, jamaah disarankan untuk tidak naik taksi seorang diri. Bagi perempuan, pendampingan oleh mahram atau rekan pria sangat dianjurkan. Penumpang laki-laki sebaiknya masuk lebih dahulu dan penumpang perempuan keluar lebih dahulu saat tiba di tujuan. Selain itu, jemaah juga diimbau untuk menghafal dan mencatat rute bus sholawat serta terminal yang menjadi tujuan masing-masing. Informasi penting ini sebaiknya disimpan di tas dokumen agar mudah diakses saat dibutuhkan. Tak kalah penting, kartu nusuk harus selalu dibawa saat berpergian. Pemeriksaan kartu ini kerap dilakukan oleh otoritas keamanan Arab Saudi, terutama di sekitar area Masjidil Haram dan lokasi-lokasi umum lainnya. Melalui serangkaian imbauan dan tips tersebut, PPIH berharap seluruh jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang, lancar, dan penuh keberkahan. Waspada dan disiplin menjadi kunci agar setiap tahapan ibadah berjalan dengan baik di tengah suasana padat yang tidak bisa dihindari. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menjelang puncak ibadah haji yakni wukuf di Arafah, jemaah haji perempuan diimbau mempersiapkan diri secara matang agar rangkaian ibadah berjalan lancar, sah, dan tetap nyaman. Wukuf merupakan inti dari manasik haji, momen sakral di mana seluruh jemaah berhenti, bermunajat, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disampaikan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, Nyai Hajjah Badriah Fayumi, Sabtu siang waktu setempat. Menurutnya, bagi jemaah perempuan, ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung kelancaran ibadah. Salah satunya adalah menyikapi datang bulan atau haid. Kondisi ini bukanlah penghalang untuk mengikuti wukuf. Meski tidak dapat melaksanakan tawaf sebelum kembali dalam keadaan suci, wukuf tetap dinilai sah. Jika haid datang saat baru tiba di Makkah, menjelang wukuf, disarankan untuk mengganti niat haji dari tamattu ke qiron agar tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah tanpa hambatan berarti. Memasuki fase Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina, penghematan tenaga menjadi langkah bijak. Alih-alih melakukan aktivitas fisik berat, jemaah dianjurkan memperbanyak amalan ringan seperti zikir, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan menjaga kesabaran. Aktivitas ini dapat memperkuat aspek spiritual menjelang puncak ibadah. Yang tak kalah penting adalah menjaga keikhlasan hati. Perbedaan pandangan fikih mungkin muncul selama pelaksanaan ibadah, namun menjaga suasana kondusif dan menghindari perdebatan menjadi kunci meraih kehusyuan. Memilih pendapat yang paling menenangkan hati dapat menjadi jalan terbaik untuk tetap fokus pada esensi ibadah haji. Wukuf di Arafah bukan sekedar perhentian fisik, melainkan momentum refleksi dan transformasi batin. Perjalanan jauh, pengorbanan, serta ketulusan yang ditunjukkan selama berhaji menjadi bekal utama dalam meraih predikat haji mabrur. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.